Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makci. Apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Dengan kemenangan timnas Indonesia yang melawan Korea Selatan ya guys, ya pastinya akan memicu ataupun banyak komentar, memancing banyak komentar daripada netizen ataupun fans bola di seluruh dunia ini. Tidak terkecualinya juga fans Korea, fans sepak bola Korea ya guys ya, pasti mereka pun akan berkomentar mengenai kemenangan timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan tersebut. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana komentar-komentar para fans Korea Selatan setelah dikalahkan Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23. Videonya Mak Citi daripada channel CDL Sport Channel. Mak Cik kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita support channel ini. Mari kita saksikan guys beberapa komentar-komentar daripada fans Korea berkaitan dengan kemenangan timnas Indonesia. Let's go. Oke guys, mari kita lihat. Ini dia CDL Channel, jangan lupa support ya guys ya. Timnas Indonesia U23 sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Indonesia Alhamdulillah, yang merupakan tim debutan Indonesia kalahkan Korea Selatan lewat pertandingan menegangkan. Lewat pertandingan panjang hingga berakhir dengan adu penalti dengan skor yang ketat. Indonesia unggul 2-1 lebih dulu di babak pertama. Namun Korea menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 2-2. Tak ada gol tercipta di babak perpanjangan waktu, sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Dan Indonesia pun berhasil menang dengan skor tipis 11-10. Dan tak perlu berlama-lama, inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Korea yang pastinya Selatan. Ini sudah diterjemahkan sama para miminnya ya. yang tidak punya skill apa-apa, mereka tidak punya otak dan bermain sepak bola. Ini dia mengarahkan pada timnas mana? Wasitnya agak aneh, sepak bola sialan. Gak terima guys, kalah. Indonesia pasti sedang dalam suasana meriah. Sebuah orang di negara itu bisa makan dan minum gratis hari ini. Pastinya kan bahagia. Pelatih Sinteyong melakukan tugasnya dengan baik dalam menciptakan pemain Indonesia. Betul, komen positif ya. Mengapa wasit bersikap seperti itu sepanjang pertandingan? Tidak aneh jika wasit membuat keputusan yang bias. Gak terima guys, mungkin golnya tadi itu dibatalkan ya. Seharusnya kalah dari Jepang dan bermain melawan Qatar. Wasit bukan masalahnya, anak-anak saja yang jahat. Ini maksudnya ke mana ya? Saya senang kami timnas Indonesia dari tim kan timnas Korea. Indonesia. Wasitnya dari Australia. Dari Australia. Oh, ini nggak terima lah tuh gol yang pertama itu digagalkan ya. Indonesia. Aibnya benar-benar Indonesia. Malu rasanya menyalahkan wasit untuk tim seperti Indonesia. Sejujurnya kami beruntung lolos ke adu penalti. Melihat apa yang mereka lakukan hari ini, Indonesia jauh lebih terampil. Ya betul. Australia dekat dengan Indonesia, wasitnya bias, tetapi keterampilan pemain Korea pada dasarnya lebih rendah. Jangan menyalahkan wasit, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Karena saya tidak bisa menonton Korea di Olimpiade. 11-10, ini pertama kalinya saya melihat skor adu penalti seperti ini. Tapi sebenarnya siapa pria botak yang ada di belakang Sinteyong? Wasit dan kiper Son Hong layak ditembak mati. Wow, ngeri ya komennya ya. Sinteyong tidak boleh dibiarkan menginjakan kaki di tanah Korea. Wis, lagi parah nih. Sinteyong mengetahui taktik Korea dengan baik, jadi hasil ini mungkin saja terjadi. Namun sayang sekali, pemain peringkat 23 kalah dari pemain peringkat 140. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti adu penalti dalam 40 tahun saya. Wasit gila, lagi-lagi mereka menyalahkan wasitnya ya. Apa yang harus dipikirkan Indonesia tentang Korea saat ini? Relax saja Indonesia, relax ya. Akui bahwa campur tangan wasit sangat parah. Waduh. Taktik orang Indonesia karena mereka pelatih Korea.
Para pemain yang bermain hari ini adalah pemain yang putus asa dan harus berhenti bermain sepak bola. Itu untuk timnas Kenapa orang kali ya. gawang Korea lucu sekali? Dia tidak melompat ke kiri sekalipun. Semua anak Indonesia hanya menendang ke kiri. Apakah kamu tidak mengerti? Dia marah sama kiper Korea Saya Selatan. dipermainkan oleh kiper Indonesia. Saya dipermainkan kiper Indonesia. Kiper tim lawan lebih baik dalam adu penalti. Sebelumnya kita benar-benar tidak bisa mengabaikan Asia Tenggara. Betul, makanya. Pengkhianat yang gagal memasukkan gol adalah nomor 4 dan 8. Mereka menyalahkan pemain untuk menembak timnasnya ya. kiper Indonesia. Sepertinya otak sang kiper hanya ada di sisi kanan. Mereka menyalahkan Bencana kiper terbesar ini yang Korea pernah Selatan ada. ya. Bencana terbesar yang pernah ada. Jika penjaga melompat ke kiri sekali saja, apa yang terjadi pada tubuhnya? Bengang Sayangnya, mereka. Republik Korea yang telah lama ditunggu-tunggu berakhir di sini tertawa terbahak-bahak. Shin Tae-yong sangat baik hingga menjengkelkan. Loh, sangat baik tapi menjengkelkan. Macam mana ya? Mari pekerjakan Shin Tae-yong untuk melatih Korea kembali. Mana mau. Anggap saja beruntung itu Shin Tae-yong. Anggap saja beruntung, bukan beruntung. Memang sudah itu Aku berkat sangat kerja kesal kerasnya sekarang ya. sampai aku tidak bisa tidur. Seharusnya aku tidak menontonnya saja. Kesal, nggak bisa tidur. Pertandingan sepak bola terburuk yang pernah saya Pertandingan lihat. sepak bola terburuk. Mengapa ada begitu banyak tentara bayaran di Indonesia? Duh, ini lari komentarnya. Mereka jelas masih muda, tapi kekuatan fisiknya seperti orang tua. Jadi mereka tidak bisa lari. Penonton Indonesia saat ini bersenang-senang. Sudah pastinya, supporter Indonesia Pelatih pasti negara akan kita happy. melakukannya dengan baik ketika mereka pergi ke luar negeri. Negara kita jatuh ke dalam negara sepak bola terbelakang tahun ini. Masuk akalkah jika tim yang sudah 9 kali berturut-turut berlaga di Olimpiade ditindas oleh tim yang baru datang ikut bertanding? Kayak mereka nggak percaya gitu ya. Agak aneh berada jauh di belakang peringkat 134 FIFA. Ini bukan tim Indonesia, tapi ini adalah tim Eropa. Oh, mereka tidak mengaku itu tim Indonesia, malah tim Eropa. Olimpiade putus sudah. Pertandingan Korea-Jepang adalah sebuah fata morgana. Korea Jepang pula. Jika di Asia seperti ini, bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia? Bagaimana Korea bisa menjadi seperti ini? Semua mempertanyakan bagaimana, kenapa? Seharusnya tersingkir di babak penyisihan grup saja. Saya seharusnya tersingkir di grup babak Saya merasa penyisihan frustasi saja. menonton pertandingan Korea setelah menonton pertandingan Jepang. Anak-anak Indonesia tidak lagi berukuran kecil. Indonesia tidak lagi berukuran kecil. Di mata orang Eropa, Korea kini harusnya diperlakukan sama dengan Asia Tenggara. Benar-benar menyebalkan. Banyak yang kesal gitu ya guys atas kekalahan daripada Korea Selatan tuh. Anak-anak Indonesia kini mengolok-olok sepak bola Korea. Tidak juga. Sepak bola Korea mungkin gagal, tapi ini adalah sesuatu yang dilakukan Shin Tae-yong dengan baik. Keberuntungan Jepang memang membaik, namun tampaknya tidak demikian dengan Korea. Indonesia sudah maju, tapi negara kita malah terpuruk. Indonesia sudah maju, negaranya sendiri malah terpuruk. Kita tertinggal satu langkah dari Indonesia. Saya didorong mundur dari lini tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Macam-macam komentarnya. Kalau menang, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Uzbekistan dan Arab Saudi dengan skill ini? Sepak bola Korea saat ini membuat frustasi. Jepang mau ikut Olimpiade, tapi kita tidak bisa. Apa-apaan ini? Baunya seperti pengaturan pertandingan. Kayaknya mereka nggak terima ya guys ya tentang wasit itu. Mempunyai ginjal yang baik. Gaji Shin Tae-yong harus naik. Ini sangat lucu. Korea kalah dari Indonesia. Ini sangat lucu. Entah kenapa sepertinya Indonesia mempermainkan negara kita. Loh, kenapa berpikiran seperti itu ya? Kalau kemampuan Korea tidak bisa menandingi Asia Tenggara. Benar kalau kemampuannya tidak boleh. Peringkat 23 diinjak-injak oleh peringkat 134. Ini jelas memalukan. Indonesia punya fisik yang bagus. Apakah karena banyak penduduknya yang ras campuran? Shin Tae-yong adalah negara jajahan Belanda sehingga Indonesia menaturalisasikan seluruh orang Belanda Indonesia. Cowok Indonesia punya perawakan Eropa.
Finalnya diprediksi adalah Indonesia dan Jepang. Oh, finalnya prediksi Indonesia dengan Jepang. Oke guys, setelah tadi sudah kita saksikan beberapa komentar fans Korea Selatan setelah dikalahkan Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 ya guys ya. Kebanyakan mereka kayak nggak terima ya keputusan dari wasitnya. Kenapa wasitnya seperti itu? Kata itu, wasit sialan gitu. Aduh, hai, mereka tidak menerima kekalahan tersebut ya guys ya. Padahal wasit itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mereka melakukan tugasnya betul-betul dilihat apakah golnya itu betul-betul gol real. Ternyata setelah disaksikan gol yang pertama yang dihasilkan oleh Korea Selatan itu adalah offside ya. Jadi golnya dibatalkan. Jadi mereka tidak terima dengan keputusan daripada wasit. Sampai mereka mengatakan wasitnya kan dari Australia. Australia kan dekat dengan Indonesia, jadi sudah mereka atur lah itu pertandingannya seperti itulah kira-kira komentar daripada netizen Korea ini ya guys ya. Mereka kebanyakan tidak menerima dan keputusan wasit, dan mereka pun banyak juga yang tidak mengerti kenapa sih pemain daripada Korea Selatan ini bermainnya sangat buruk gitu ya, apalagi kipernya saat adu penalti. Kebanyakan orang Indonesia menendangnya ke sebelah kiri, kenapa dia selalu piginya ke sebelah kanan gitu ya kan? Apa yang terjadi kalau dia ini menangkap bolanya ke sebelah kiri? Apa yang terjadi pada tubuh daripada kiper Korea Selatan ini? Mereka istilahnya kayak bengang gitu ya, kayak nggak berpuas hati. Kenapa sih kau selalu pergi sebelah kanan sementara Indonesia itu menendang sepak bolanya ke sebelah kiri gitu orangnya. Gitulah maksud daripada komentar daripada netizen Korea ini. Mereka tidak berpuas hati atas kekalahan daripada Korea yang dikalahkan oleh timnas Indonesia pada perempatan final ini tersebut ya guys ya. Tapi apapun kemenangan timnas Indonesia, kekalahan Korea Selatan itu harus diterima dengan lapang dada ya. Dan yang pastinya orang Indonesia tidak pernah menjelek-jelekkan ataupun merendahkan tim-tim persepak bola di negara-negara lain gitu ya. Ada tadi yang komentar pastinya Indonesia akan menjelek-jelekkan merendahkan timnas Korea gitu kan. Mana ada gitu ya guys ya. Setahu mak sih orang Indonesia itu nggak pernah merendahkan negara-negara lain. Mereka akan menjunjung tinggi timnasnya sendiri. Walaupun mereka melakukan kekalahan, walaupun timnas Indonesia kalah, tapi orang-orang Indonesia, supporter Indonesia tidak pernah menjelekkan timnas daripada negara-negara lainnya guys ya. Tapi itulah komentar-komentar netizen ya. Setiap orang memiliki hak untuk memberikan komentar dan memberikan pendapat, meluahkan perasaan apabila negaranya sendiri tidak menang, apabila negaranya mengalami kekalahan. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing, memberikan komentar masing-masing ya. Terpulang pada mereka ingin memberikan komentar positif ataupun negatif. Yang penting sekarang ini timnas Indonesia sudah menang gitu. Timnas Indonesia sudah dipastikan akan maju ke babak semifinal, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa dimundurkan lagi karena sudah pasti Indonesia yang maju ke babak semifinal, bukan Korea Selatan gitu. Oke lah guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis ya. Apapun kalau Anda ingin menambahkan komentar, silahkan di ruang komentar Makci terbuka lebar, silahkanlah tambahkan komentar sebanyak-banyaknya. Tapi kalau boleh kita berkomentarlah yang positif ya guys ya, karena setiap apapun yang positif kita berikan terhadap orang lain, terhadap seseorang, maka yang positif-positif juga lah yang datang kepada kita. Sampai di sini video kita, jumpa lagi di next video, bye bye, assalamualaikum.